Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuktikan subruang atau ruang bagian dari suatu ruang vektor gitu ya. Ini merupakan salah satu topik di dalam mata kuliah aljabar linier kalau dalam matematika, atau mungkin di beberapa prodi lain ada menyebut mata kuliah matrik dan ruang vektor gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin ini sekedar untuk gambaran saja. Apa sih sebenarnya subruang atau ruang bagian itu? Perhatikan di sini dulu definisi ini. Diketahui W merupakan himpunan bagian dari ruang vektor V atas lapangan skalar F gitu ya. Jadi kalau mau nyebut lengkap itu sebenarnya ruang vektor itu atas lapangan skalar. Di sini F gitu aja, kita simpulkan F gitu ya. Jadi ini maksudnya himpunan skalarnya. Nah, himpunan W yang merupakan himpunan bagian dari V tadi dikatakan subruang atau ruang bagian dari V jika dan hanya jika W juga merupakan ruang vektor atas lapangan skalar yang sama. Jadi subhimpunan gitu sebenarnya ya, himpunan bagian subhimpunan. W subhimpunan dari V. Subhimpunan itu belum tentu subruang. Subhimpunan akan menjadi subruang jika dia juga merupakan ruang vektor, gitu ya, atas skalar yang sama. Jadi ibaratnya begini, ini saya sengaja mengambil gambar ini. Maksudnya adalah ini ada bangun ruang, kubus yang besar ini ya. Jadi anggaplah ini adalah ruang vektor gitu ya, karena ruang vektor itu umum sekali. Dia bisa isinya vektor-vektor, atau ruang vektor umum ya bisa isinya matrik, bahkan bilangan juga bisa disebut ruang vektor gitu, asal memenuhi aksioma-aksioma ruang vektor itu. 10 gitu ya, nanti di sini ini ada. Nah, kalau suatu himpunan ini yang sudah ruang vektor ini, kita bisa mengambil subhimpunan atau himpunan bagian dari suatu ruangan ini. Misalkan ini, kubus ini ruangannya, ruang vektornya. Kita bisa mengambil ruang bagian atau sebagian dari ruangan di dalam kubus itu gitu ya. Misalkan bisa lingkaran, ini bola, sorry ini bola ya. Kemudian misalkan bisa nanti persegi panjang, limas, kemudian juga ada kubus lagi ini. Nah, kira-kira gitu ya sebagai ilustrasi saja, eh kubus di dalam ini dengan bola ini bedanya apa? Ini sama-sama subhimpunan. Sama-sama himpunan bagian di dalam ruangan kubus yang besar ini. Tapi yang bentuk kubus ini dia kita sebut sebagai subruang. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat yang sama dengan kubus yang besar ini. Kenapa? Dia tetap kubus. Jadi perbandingan-perbandingan sisi-sisinya masih sama gitu ya. Sifat-sifatnya masih sama, memiliki 6 sisi itu kira-kira, sudutnya semuanya siku-siku gitu. Lah yang ini kan bola. Bola ini kan tidak memiliki sifat yang sama dengan kubus yang besar ini, sehingga dia hanya subbagian saja atau himpunan bagian saja, sorry, subhimpunan atau himpunan bagian saja, tapi bukan merupakan subruang atau ruang bagian gitu ya. Jadi eh, suatu subhimpunan atau suatu himpunan bagian dari suatu ruangan itu dikatakan subruang jika apa? Jika dia masih mempertahankan sifat-sifat indukannya lah gitu Kak. Sifat-sifat dari himpunan induknya gitu sederhananya. Kalau himpunan induknya ruang vektor, maka dia dikatakan subruang jika dia tetap ruang vektor juga. Itu ya kira-kira ya. Eh, tapi kalau misalkan kita diberikan suatu himpunan gitu, kemudian subhimpunan dari ruang vektor disuruh membuktikan apakah dia subruang atau tidak. Nah, itu kan kalau harus membuktikan ruang vektor banyak sekali ya. Nah, harus ada 10 ini ya, tertutup, kemudian ini komutatif, asosiatif, kemudian ada identitas elemen netral, kemudian ada inverse gitu ya, atas setiap elemen, kemudian tertutup terhadap perkalian skalar, kemudian distributif kanan, distributif kiri, kemudian ini asosiatif perkalian, dan ini apa namanya, elemen identitas dari skalar itu juga menjadi elemen identitas dari vektornya gitu ya. Nah,
kalau harus membuktikan bahwa suatu subhimpunan atau himpunan bagian itu juga merupakan ruang vektor itu kan panjang sekali. Maka di sini ada teorema yang menyederhanakan pembuktian kita. Jadi bunyinya seperti ini. Himpunan W, ini W yang subhimpunan bagian dari V tadi ya. Yang W itu himpunan bagian dari V. Himpunan W itu dikatakan subruang atau ruang bagian dari V jika dan hanya jika memenuhi cukup dua syarat ini saja. Yang pertama, untuk setiap U dan V, untuk setiap vektor U dan V elemen di dalam W harus berlaku U plus V berada di dalam W, tertutup di dalam himpunan bagian W itu sendiri. Yang kedua, untuk setiap skalar K elemen F, ini skalar F ini lapangan yang sama dengan lapangan di ruang vektor V-nya ya. Dan untuk setiap vektor U di dalam W, K kali U harus tertutup di dalam W. Jadi ini kalau kita lihat sifat 1 dan 2 ini merupakan penyederhanaan dari sini. Sifat 1 ini adalah sifat pertama di sini, di ruang vektor ini. Sifat 2 ini adalah sifat ke-6 di sini. Ini ya. Jadi ternyata hanya dengan membuktikan sifat 1 dan 6 ini, otomatis semua ini akan terpenuhi. Loh, kok bisa gitu? Ini mungkin sedikit saya jelaskan biar Anda loh, kok membuktikan 2 saja kok sudah dia bisa dikatakan ruang vektor gitu lah. Pertama ini tertutup, oke. Kalau sudah terpenuhi 2 ini maka otomatis ini tertutup terpenuhi ya. Ini karena sama-sama tertutup, ini tertutup, ini tertutup. Komutatif. Nah, ini komutatif kan untuk kalau ruang vektornya V itu sudah komutatif, otomatis W yang di dalam V itu kan juga berlaku komutatif. Ya, hanya urusan bolak-balik gini kan, pasti semua elemen di dalam V berlaku. Karena W di dalam V, maka W juga komutatif. Kemudian asosiatif, ini hanya urutan kebalikan, urutan pengoperasian saja. Ini kalau pada himpunan induknya V aja berlaku, maka di himpunan bagiannya yang W di dalam V tadi, itu juga pasti berlaku. Kemudian elemen identitas ini, nah ini bagaimana? Nah, ini bisa diperoleh dari yang kedua ini. Skalar K lapangan biasanya bilangan real gitu. Dia biasanya pasti dia memiliki elemen netral atau 0 gitu ya. Kalau kita memilih ini, karena ini kan berlaku untuk setiap, berarti kita boleh memilih bebas. Kalau misalkan kita pilih 0 gitu, ininya 0, kemudian ini U sembarang, maka 0 kali U itu berapa? 0 kan? Nah, ternyata 0 itu berada di dalam V. Artinya apa? Di sini terdapat 0 vektor. Gitu ya. Dan inverse dari penjumlahan. Nah, bagaimana? Dengan mengambil K-nya ini adalah min 1. Nah, jadi di dalam skala lapangan, dia punya sama dengan min 1. Jadi kalau min 1 kita kalikan U, hasilnya apa? Min U. Jadi itu menjamin adanya inverse dari U, yaitu min U. Ya, terdapat inverse dari U. Nomor 6 otomatis terbukti karena sifat nomor 2 ini. Nomor 7 dan 8, ini sifat operasi, ini pasti terpenuhi, ngikut sifat indukannya. Ngikut sifat himpunan induknya gitu ya. Kalau di dalam himpunan V terpenuhi, maka di subhimpunan W juga terpenuhi. Termasuk yang sifat nomor 9 juga. Gitu ya. Dan nomor 10 ini, nah ini kalau di sini K kita ambil 1 kali U kan sama dengan U gitu ya. Jadi 1 juga terdapat di sini. Nomor 10 juga terpenuhi oleh ini. Artinya apa? Kalau dua sifat ini sudah terpenuhi untuk subhimpunan W, maka pasti W itu akan memenuhi seluruh ke-10 syarat ruang vektor ini. Jadi itu untuk menyederhanakan pembuktian kita ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan buktikan himpunan X gitu merupakan subruang dari V, maka kita bisa membuktikan cukup dengan dua syarat ini saja. Nah, langsung saja ke contoh soal mungkin biar Anda lebih paham. Yang pertama ini, misalkan diberikan himpunan S ini, S-nya adalah bentuknya seperti ini, matriks 2 kali 2, AB 0D. Nah, ini bagian elemen di sini, entry D ini harus 0,
Kemudian ABD-nya nggak boleh sembarang, tapi harus memenuhi aturan ini. Syaratnya ini, B harus sama dengan A plus D. Jadi B yang ini harus sama dengan ini tambah ini. Itu ya. Dan ABD-nya elemen bilangan real. Lah, kita diminta menyelidiki bahwa himpunan S ini merupakan subruang dari M2R, ini maksudnya matriks ukuran 2 kali 2 atas bilangan real. Bentuknya seperti ini ya, ABCD, di mana ABCD-nya adalah elemen bilangan real gitu ya. Jadi untuk menyelidiki ini kita akan coba cek dua syarat tadi apakah terpenuhi apa tidak. Jadi yang pertama adalah mengambil sembarang ini, dua elemen di dalam S. Kita ambil ini A1B1 0D1, A1B1 0D1, dan A2B2 0D2 sama-sama elemen di S. Dan kita juga mengambil sembarang K, skalar K dari elemen lapangannya. Nah, perhatikan kalau A1B1D1 ini dan ini itu elemen di S, maka otomatis syarat keanggotaan ini kan berlaku. Jadi B1 itu pasti ini A1 tambah D1 gitu ya. Dan B2 ini masih sama dengan A2 tambah D2 ini. Jadi ini plus ini harusnya, mohon maaf ya. Ini plus. Jadi kalau apa namanya A1 ditambah matriks yang pertama itu ditambah dengan matriks yang kedua, maka akan kita peroleh seperti ini. A1 plus A2, B1 plus B2, D1 plus B2 gitu ya. Nah, kalau B1 itu sudah diketahui tadi bahwa dia sama dengan A1 plus D1 dan B2 itu sama dengan A2 plus D2 gitu ya. Maka nanti B1 plus B2 ini kalau kita tambahkan, ini tambah ini, kita akan memperoleh ini kan, A1 plus D1, A2 plus D2, ini kan sama dengan ini. A1 A2, A1 plus A2, tambah D1 plus D2. Gitu ya. Jadi ini pojok kanan atas merupakan jumlahan dari elemen diagonal ini, A1, A2, dan ini. Artinya bahwa hasil penjumlahan ini, matriks hasil penjumlahan ini juga merupakan elemen di S. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, K kita kalikan dengan elemen ini, hasilnya ini KA1, KB1, KD1. Nah, karena ini sudah diketahui di atas tadi, B1 sama dengan A1 plus D1, maka kalau ini kita kalikan semua ruas garis kanan, kita peroleh KB1 sama dengan KA1 plus KD1. Jadi KB1 ini ternyata sama dengan KA1 plus KD1. Jadi ini syarat untuk matriks ini berada di dalam S juga terpenuhi. Gitu ya. Jadi dua syarat subruang tadi sudah terbukti. Dengan demikian S merupakan subruang gitu ya, atau ruang bagian dari M2R ini, gitu ya. Dan yang lain, contohnya misalkan himpunan R. Ini bentuknya X, 0, di mana X-nya elemen R, atau ini isomorfis dengan X 0,X di mana X-nya elemen R, atau ini sebenarnya juga himpunan bilangan real biasa itu. Ternyata dia juga merupakan subruang dari ruang vektor di ruang vektor dimensi 2 seperti ini. Anda bisa cek nanti pasti salah satu ini atau ini itu pasti akan memenuhi dua syarat di atas tadi. Dan yang ketiga, R2 yang bentuknya seperti ini, XY di mana X dan Y-nya elemen bilangan real, ini isomorfis dengan seperti ini. XY0 ini ya XY bilangan real, atau isomorfis dengan X0Z di mana XZ-nya elemen bilangan real. Isomorfis juga ini sebenarnya dengan 0 YZ di mana ini YZ itu ya. YZ elemen bilangan real. Nah, dia juga merupakan subruang dari ruang vektor R pangkat 3 ini, ruang vektor dimensi 3 seperti ini. Anda bisa cek nanti masing-masing ini atau ini atau ini atau ini gitu, pasti akan memenuhi syarat ruang vektor dan juga memenuhi syarat subruang. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini himpunan A seperti ini misalkan XY di dalam ruang dimensi 2. Jadi ini A itu kita mengambil sebagian vektor di dalam
ruang dimensi 2, tapi dikasih syarat keanggotaan ini dari A, X dan Y-nya harus tak negatif gitu ya. Jadi lebih besar sama dengan 0 semua. Jadi ini misalkan 00, 01, 11, dan seterusnya. Tidak boleh ada minusnya antara di dalam X dan Y ini gitu ya. Nah, ternyata dia bukan merupakan subruang dari R pangkat 2. Dia subhimpunan di dalam R pangkat 2, tapi bukan subruang. Kenapa? Karena kita bisa memilih ini. Skalar K kurang dari 0. Misalkan saja kita pilih K-nya sama dengan min 1. Atau min 2 atau min 3 terserah lah. Karena K itu banyak yang negatif kan ya. Demikian hingga kalau kita misalkan X-nya itu adalah 1,1 atau yang lain silahkan. Mau 1,1 atau 2,2 atau 1,2 dan sebagainya. Kalau ini kita kalikan dengan tadi sesuai aturan nomor 2 tadi, K kali XY, ternyata min 1 kali 1,1 itu min 1, min 1. Nah, min 1, min 1 ternyata bukan anggota di dalam A. Jadi tidak tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Kok bukan kenapa lah? Ini kan syaratnya X dan Y-nya harus tak negatif, non negatif ya. Ternyata di sini negatif. Dengan demikian syarat kedua tidak terpenuhi. Jadi A ini bukan merupakan subruang dari R2. Dia subhimpunan saja tapi bukan subruang atau bukan ruang bagian. Gitu ya. Terima kasih, semoga Anda lebih paham dengan penjelasan ini. Jika ada masukan, ada koreksi dari apa yang saya sampaikan dan ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan bisa subscribe gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.